Hai semua, pada video kali ini saya akan merangkum alur cerita film Ip Man for the Final. Film ini bercerita tentang sang Grandmaster Wing Chun, yaitu Ip Man. Dia mengidap penyakit kanker dan harus melakukan perjalanan ke Amerika untuk mencari sekolah putranya. Namun Ip Man menemukan kenyataan pahit di negeri itu. Perjalanan yang penuh aksi dan drama ini menandai bab terakhir dari seri Ip Man yang legendaris. Lalu, bagaimana cara Ip Man menyelesaikan masalahnya di negeri Paman Sam itu? Berikut ini alur ceritanya. Namun, sebelum masuk ke alur ceritanya, terus dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Yang pastinya kamu juga harus aktifkan bel notifikasinya agar kamu nggak ketinggalan update dari channel ini. Thank you. awal mula film ini memperlihatkan Ip Man berjalan di lorong masuk tempat diselenggarakannya turnamen karate internasional di Francisco, Amerika. Setelah masuk, kemudian ia duduk, lalu film flashback ke 1 bulan sebelumnya, di mana pada waktu itu Ip Man sedang duduk berhadapan dengan seorang dokter. Dokter itu mengatakan bahwa Ip Man mengidap penyakit kanker kepala dan leher. Walaupun baru stadium awal, namun sel kanker menyebar sangat cepat. Dokter juga menyarankan agar Ip Man berhenti merokok dan melakukan kemoterapi. Tetapi Ip Man hanya diam dan film pun dimulai. Di suatu pagi, ada seorang pria kulit hitam mendatangi suasana Wing Chun. Pria itu bernama Billy. Ia tersenyum setelah melihat foto mahaguru Wing Chun, yaitu Ip Man. Karena anak-anak Wing Chun tak ada yang bisa bahasa Inggris, maka pria itu diusir. Merasa tak terima, pria itu pun melawan dan duel pun terjadi. Ketika pria itu hendak menendang, tiba-tiba Ip Man memblokir tendangannya hingga membuat pria itu terjatuh. Bukannya marah, tapi pria itu malah senang dan memeluk Ip Man. Pria itu memperkenalkan diri bahwa ia murid dari Bruce Lee dan ia bernama Billy. Bruce Lee sendiri adalah murid Ip Man yang sedang menetap di Amerika. Billy ke situ mengantarkan undangan turnamen karate di Amerika kepada Ip Man, beserta tiket pesawat dan buku kungfu karangan Bruce Lee. Ip Man pun sangat senang, tak lupa ia menanyakan kabar Bruce Lee. Billy mengatakan bahwa Bruce Lee baik-baik saja dan Bruce Lee juga mendirikan perguruan kungfu di Amerika. Lalu Ip Man mengembalikan tiket pesawat dan undangan tersebut kepada Billy. Tak lupa ia mengatakan bahwa dia tak bisa hadir karena tak punya banyak waktu. Ip Man pun berlalu pergi. Billy pun menitipkan undangan tersebut kepada muridnya Ip Man dan berlalu pergi juga. Scene pindah ke sekolah di mana anak Ip Man yang bernama Jin sedang memukuli temannya gara-gara komik. Ip Man pun dipanggil ke sekolah. Kepala sekolah terpaksa mengeluarkan Jin dan menyarankan agar Jin disekolahkan ke luar negeri saja. Lalu scene pindah ke rumah sakit. Ip Man kaget ketika dokter yang mengobati Jin mengenalnya. Lalu dokter itu mengatakan bahwa ia putranya Bibi Liu yang disekolahkan ke Amerika gara-gara dia bandel. Ip Man yang tak mau anaknya putus sekolah, tampaknya ia juga ingin menyekolahkan Jin ke Amerika. Di suatu malam, Ip Man mengundang Bob ke rumah. Dia meminta Bob untuk menjaga Jin selama dia pergi ke Amerika. Ip Man juga bilang bahwa ia akan menelponnya setiap jam 10 malam. Lalu Jin keluar dan memprotes kemauan ayahnya. Jin mengatakan bahwa ia tak mau ke Amerika, ia juga tak mau sekolah, ia mau belajar kungfu saja. Kalau ayahnya boleh, mengapa ia tidak? Kenapa ia selalu disalahkan? Karena Jin banyak ngomong saat itu, Ip Man pun menamparnya. Lalu Bob melerai mereka dan menenangkan hati Ip Man. Bermodalkan tiket pesawat yang diberikan Bruce Lee, pada keesokan harinya Ip Man terbang ke Amerika. Setibanya di sana, ia dijemput oleh Gun. Lalu Gun membawa Ip Man ke Asosiasi Kebijakan Cina yang disingkat AKC. Ip Man ke sana untuk mengurus surat rujukan ke sekolahnya Jin. Sesampainya di AKC, Ip Man disambut oleh para guru kungfu. Sebelum mengutarakan niatnya, ketua AKC yang bernama Guruan terlebih dahulu meminta tolong kepada Ip Man untuk menegur muridnya, yaitu Bruce Lee, karena ia telah mengajarkan kungfu pada orang asing. Bruce Lee juga telah menulis jurus-jurus kungfu dalam bahasa Inggris. Bahkan dia juga telah menghadiri turnamen bela diri lain, yaitu karate. Guruan khawatir di kemudian hari orang-orang asing ini akan menyerang balik orang Cina menggunakan kungfu.
Mendengar itu, Ip Man menolaknya secara halus. Dia menganggap Guruan terlalu berlebihan. Akhirnya mereka terlibat perkelahian kecil. Mereka saling dorong-dorong meja yang terbuat dari kaca hingga meja itu retak dan pecah. Setelah itu, Ip Man permisi pergi. Ip Man pun gagal mendapatkan surat rujukan itu. Sesampainya di penginapan, Ip Man langsung menelpon Jin ke Hong Kong karena waktu sudah menunjukkan jam 10 malam. Tetapi Jin tak mau mengangkat teleponnya. Yang mengangkat teleponnya adalah Bob. Sin pindah ke rumah Guruan. Guruan ternyata mempunyai seorang anak gadis. Anak itu bernama Yona. Yona sangat suka cheerleader dan tidak suka kungfu. Tetapi walaupun dia tidak suka kungfu, Guruan tetap memaksanya. Pada keesokan harinya, Gun mengajak Ip Man untuk menemui kenalannya agar mau mengurus surat rujukan sekolahnya Jin. Tetapi dia menolaknya. Dia hanya mau bekerja pada Guruan yang reputasinya jelas. Mereka pun pulang dengan kecewa. Di malam harinya, Ip Man menghadiri undangan Bruce Lee. Bruce Lee sangat kaget ketika ia melihat gurunya di tribun penonton. Di acara inilah Bruce Lee memperagakan gerakan pukulan 1 incinya yang legendaris itu. Seusai acara, Bruce Lee mengajak gurunya pergi ke sebuah kafe. Di kafe ini, Bruce Lee mengatakan bahwa ia bersedia membantu membuatkan surat rujukan sekolahnya Jin. Kebetulan Bruce Lee punya murid yang seorang pengacara. Bruce Lee kemudian memperkenalkan murid hebat lainnya. Dia bernama Hartman, staf marinir di Amerika. Saat sedang asing ngobrol, tiba-tiba orang-orang karate datang menantang Bruce Lee. Bruce Lee serentak menerima tantangan orang-orang itu dan kemudian mereka pun keluar. Di luar, Bruce Lee dengan mudahnya mengalahkan mereka semua. Sementara itu, Ip Man hanya melihatnya dari dalam. Dan tiba-tiba di kejauhan, senior karate juga menantang Bruce Lee. Bruce Lee pun mendatanginya dan perkelahian seru pun terjadi. Hingga akhirnya karateka itu pun kalah dan mengakui kehebatan Bruce Lee. Keesokan harinya, Ip Man berkunjung ke salah satu sekolahan sambil membawa surat-surat. Dia sempat menunggu kepala sekolah sebentar. Sin pindah ke Yona yang sedang berlatih cheerleader. Ia terpilih untuk tampil di acara nanti. Tapi temannya yang pribumi iri dan memprotes gurunya karena menganggap Yona tak layak. Namun gurunya tetap pada keputusannya itu. Gadis pribumi itu bernama Becky. Sin pindah ke Ip Man yang bertemu kepala sekolah. Kepala sekolah menerima surat-suratan itu, tetapi dia juga tetap butuh surat dari AKC. Atau jika Ip Man mampu menyumbang $10.000 untuk sekolahan, maka surat-suratan ini tidak diperlukan lagi. Tentu saja Ip Man tak mampu. Dia akhirnya pulang dengan lesu. Ip Man yang baru keluar dari sekolahan, ia kaget melihat ada keramaian non jauh di sana. Ternyata itu adalah Yona yang dikerjain Becky bersama teman pacarnya. Kedua tangan Yona dipegangin lalu Becky memotong rambutnya dengan maksud agar ia tak jadi cheerleader. Namun Yona mampu melepaskan diri dan dia berhasil mendorong Becky ke pagar sampai pipinya terluka. Saat tangan Yona hendak dijepit dengan pintu, tiba-tiba Ip Man memblokir pintunya. Ip Man pun menghajar mereka dengan porsi anak sekolahan. Mulai dari jewer, cita, pijat hidung hingga pukul pantat. Anak-anak bully ini akhirnya lari. Lalu Ip Man mengantarkan Yona pulang naik bis. Ip Man bercerita tentang masalahnya. Yona pun bersedia membantu Ip Man agar bisa mendapatkan surat rujukan. Sementara itu Becky yang sudah sampai di rumah, Becky langsung menangis dan mengadu pada ibunya. Lalu ibunya menelpon suaminya agar mengusut tuntas kasus ini. Ayah Becky punya jabatan semacam petugas imigrasi. Sesampainya di rumah, Yona membujuk ayahnya agar mau memberikan Ip Man surat rujukan. Guruan yang melihat wajah mamarnya Yona kaget. Bukannya simpati, Guruan malah menampar Yona. Dia menyesalkan aksinya itu, lalu Yona seketika menangis, sedangkan Ip Man berusaha membelanya. Guruan lalu bilang kalau Ip Man tak tahu apa-apa karena dia tidak tinggal di sini. Mendengar itu, Ip Man berlalu pergi, tapi sebelum sempat pergi, Guruan menantang Ip Man untuk bertarung. Guruan tak mau. Ip Man memanfaatkan Yona demi surat itu. Mereka berdua pun bertarung di hadapan Yona. Pertarungan ini berjalan dengan sangat sengit.
Namun pertarungan tak berlangsung lama karena ada gempa bumi yang mengakhiri pertarungan mereka. Seusai gempa, Ip Man pun langsung pulang. Sebelum pulang, Ip Man mengatakan bahwa dia mengantar Yona untuk menjaganya, bukan untuk surat rujukan itu. Keesokan harinya di tempat militer Amerika, para kadet sedang berlatih karate. Sementara Hartman menderet boneka kayu, Sesan Barton yang melihat itu meminta Hartman untuk membuangnya. Dia bilang bahwa di sini bukan museum Cina, tetapi Hartman menolaknya. Alhasil Barton menantang Hartman untuk bertarung melawan Colin, si guru karate. Jika Hartman menang, maka kungfu Cina boleh masuk ke dalam kurikulum marinir. Colin dan Hartman pun bertarung, tapi sayang Hartman dengan mudahnya bisa ditaklukkan dan Barton pun membakar boneka kayu Hartman itu. Di penginapan, Yona mendatangi Ip Man dan memberikan surat rujukan. Ip Man langsung merobeknya karena dia tahu bahwa Yona memalsukannya. Selain karena surat, Yona ke situ juga untuk mengundang Ip Man agar Ip Man hadir di acara festival. Ip Man pun menerima undangan tersebut, lalu Yona pamit pulang. Di lain tempat, Hartman menunjukkan kungfu Cina pada komandan. Komandan tertarik, dia menyuruh Barton untuk mempelajarinya, sedangkan Hartman disuruh ke festival Cina untuk menelitinya. Barton yang muak mengadu pada Colin. Colin pun berencana akan mengunjungi festival Cina dan membuktikan bahwa karate jauh lebih efisien. Malam festival itu pun datang. Ip Man menghadiri festival itu. Di sana juga ada Hartman yang sedang merekam. Lalu Yona menghampiri Ip Man dan meminta dia untuk duduk di kursi para guru. Tetapi Ip Man menolaknya dan menyuruh Yona bersiap diri untuk tampil. Di tempat lain, Guruan sedang mengurus surat-suratan di kantornya. Tiba-tiba saja Walters, ayahnya Becky, menangkap Guruan atas tuduhan kasus imigran gelap Cina. Guruan pun digelandang ke kantor imigrasi. Sementara itu, di acara festival, Colin dan murid-muridnya naik ke atas panggung. Dia memprovokasi dan menantang para guru untuk melawannya. Mendengar hal itu, satu persatu guru kungfu turun dan satu persatu juga mereka kalah. Hingga pada akhirnya seorang guru wanita pun turun tangan. Dia memberi perlawanan yang cukup berarti, tapi pada akhirnya Colin mengalahkannya. Saat Colin hendak meninjunya, tiba-tiba Ip Man menendangnya dan pertarungan antara Colin dan Ip Man pun terjadi dengan sengit. Hingga pada akhirnya Colin kalah dan dibawa pergi. Kemenangan itu disambut sorak-sorai dari warga pecinan. Saat Yona bergembira atas kemenangan itu, tiba-tiba pamannya datang dan bilang bahwa ayahnya ditahan oleh petugas imigrasi. Akhirnya mereka berempat pun pergi ke sana. Di tempat lain, Barton menyambangi Colin yang cedera parah di rumah sakit. Ia melihat keadaan Colin seperti itu, Barton bertambah marah. Dia pun berencana akan ke AKC malam itu juga. Sementara itu, di kantor imigrasi, tanpa alasan, Walters menuduh Guruan memalsukan surat rujukan kepada imigran gelap Cina. Guruan membantahnya, tapi tetap saja karena punya dendam pribadi, maka Walters pun menyuruh anak buahnya untuk menangkap semua orang Cina di AKC sana. Berselang beberapa saat, Ip Man dan Yona tiba di kantor imigrasi. Mereka bertemu dengan Billy. Ip Man pun bertanya kepada Billy apa yang sebenarnya terjadi. Billy menyarankan kepada Ip Man agar menjauh dari AKC malam ini, karena timnya akan melakukan penyergapan ke sana. Tanpa berpikir panjang, Paman Yona menelpon ke AKC dan mengabarinya. Saat tengah menelpon, tiba-tiba AKC diserang oleh Sesan Barton. Mendengar itu, Ip Man pun bergegas ke sana. Setibanya di AKC, Ip Man tak mendapatkan Sesan marinir itu. Lalu Gun memberitahu orang-orang AKC untuk segera meninggalkan tempat ini karena petugas imigrasi akan datang. Barton yang sudah sampai di kantor imigrasi meminta Walters untuk mengizinkannya membawa Guruan. Dia bermaksud ingin bertarung melawannya di markas marinir. Sesampainya di markas marinir, dia membangunkan para kadet termasuk juga Hartman untuk menyaksikan pertarungannya melawan Guruan. Dan pertarungan pun dimulai. Sayangnya Guruan harus takluk di tangan Barton dan bahkan mengalami cedera yang cukup parah. Sementara itu, Ip Man membawa orang-orang AKC ke tempat Bruce Lee.
Di sana mereka dirawat oleh Bruce Lee. Tak lama kemudian Bruce Lee mendapatkan telepon dari muridnya, yaitu Hartman. Dia melaporkan bahwa Sersan Barton telah menghajar guruan sampai cedera. Ip Man pun segera datang ke rumah sakit. Di rumah sakit itu, Ip Man mencoba menelpon Jin, dan seperti biasa Bob yang mengangkatnya. Ip Man pun bilang pada Bob bahwa dia punya penyakit kanker. Mendengar itu, Bob menyampaikannya pada Jin dan memaksa dia untuk mengangkat telepon dari ayahnya. Ip Man pun meminta maaf karena telah menamparnya. Dia juga berjanji akan mengajarinya Wing Chun sepulangnya nanti. Mendengar itu, Jin hanya bisa menangis sesungguhkan dan menanyakan kapan Ip Man akan pulang. Ip Man bilang akan pulang setelah urusannya di Amerika selesai. Setelah menutup teleponnya, Ip Man meminta Hartman untuk mempertemukannya dengan Sersan Barton. Tapi saat hendak pergi, Yona melarangnya. Tapi Ip Man meyakinkannya bahwa dia adalah ahli bela diri. Melawan pada ketidakadilan merupakan tujuan dari bela diri itu sendiri. Pada keesokan harinya, Hartman mempertemukan Ip Man kepada Barton di markas marinir. Barton senang dan antusias untuk membalas dendam si Colin. Tak berselang lama, pertolongan pun terjadi. Dengan kanker di kepalanya, Ip Man cukup bersusah payah menghadapi Sersan Barton. Ip Man sempat jatuh, tapi kemudian ia bangkit lagi, dan pada akhirnya Ip Man mampu memenangkan pertandingan setelah menotok tenggorokan Barton dan dia pun tumbang. Ip Man pun mendapatkan tepuk tangan dari para kadet marinir. Setelah semuanya selesai, guruan memberikan surat rujukan itu. Ip Man menerima sekaligus pamit pulang. Setibanya di rumah, Jin meminta diajarin Wing Chun. Dia bilang akan memperagakannya sekali saja dan meminta Jin untuk merekamnya. Film diakhiri dengan adegan Bruce Lee yang berjalan menghadiri upacara pemakaman gurunya. Dan Bruce Lee pun memberikan penghormatan yang terakhir kalinya pada sang mahaguru Ip Man.